Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wijayanto dengan NIM 231154668. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori internal dalam sistem komputer. Memori internal adalah komponen kunci dalam sistem komputer, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan program. Memori internal memainkan peran vital dalam pelancaran operasi komputer, menjadi penghubung antara prosesor dan penyimpanan permanen. Peran dan fungsi memori internal. Yang pertama, menyimpan instruksi dan data sementara. Memori internal menyimpan instruksi dan program data yang sedang diproses oleh CPU. Ini termasuk data yang dibutuhkan oleh program saat berjalan di instruksi yang perlu dieksekusi. Kedua, akses data yang cepat. Karena memori internal memiliki kecepatan akses yang tinggi, CPU dapat mengakses data dan instruksi dengan cepat. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi CPU dan perangkat lain. Memori internal juga berfungsi sebagai area penyimpanan sementara untuk data yang dikirim atau diterima dari perangkat lain seperti penyimpanan eksternal. Peran dan fungsi memori internal, yaitu yang pertama, mengelola operasi input dan output. Memori internal juga berfungsi sebagai area buffer yang menampung data sementara yang dikirim oleh diterima CPU dari perangkat input output. Ini memungkinkan proses transfer data berlangsung secara efisien tanpa menunda atau memperlambat CPU. Yang kedua, menjaga kelancaran multitasking. Dalam lingkungan multitasking, memori internal memainkan peran penting dalam penyimpanan data. Dengan memori yang cukup, komputer dapat berjalan beberapa program dan proses secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Yang ketiga, menyimpan instruksi program dan data. Memori internal seperti RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara instruksi program yang sedang dijalankan. Ketika sebuah program dijalankan, instruksi dan data dimuat dari penyimpanan yang jangka panjang seperti SSD ke RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer itu RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan jenis memori volatil yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang dijalankan secara sementara. Ini artinya data yang tersimpan di RAM akan terhapus ketika komputer dimatikan. Fungsi RAM yaitu menyediakan ruang kerja sementara untuk CPU saat menjalankan program. Ketika aplikasi dibuka, data dan instruksi dari aplikasi dimuat ke RAM. Jenis RAM, ada dua RAM yang umum digunakan, yaitu DRAM, Dynamic RAM, yaitu memori menyimpan data dalam bentuk muatan listrik yang perlu disegerakan agar berkala agar stabil. DRAM ada tipe RAM yang paling umum digunakan. Yang kedua yaitu RAM, SRAM, Static RAM. Memori ini lebih cepat daripada DRAM karena tidak memerlukan penyegaran berkala, tapi harganya lebih mahal dari biasanya. Jenis RAM yang kedua yaitu cache memory. Cache merupakan memori berkecepatan tinggi yang terletak lebih dekat dengan CPU daripada RAM. Cache diciptakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses atau dibutuhkan CPU, sehingga meminimalisir waktu yang diperlukan untuk mengambil data dari RAM yang lebih lambat. Cache berfungsi sebagai lapisan penyimpanan antara CPU dan RAM untuk mempercepat akses data dan instruksi. Tingkatan cache L1 cache yang paling cepat dan integrasi langsung di dalam CPU. Cache L1 menyimpan data yang lebih sering digunakan dalam jumlah kecil. Cache L2 meskipun sedikit lebih besar dan lebih lambat, masih lebih cepat daripada RAM, biasanya terintegrasi dalam chip CPU. L3 cache adalah cache yang lebih besar daripada L2, biasanya berbagi antara core CPU dalam satu prosesor. L3 bertujuan untuk menurunkan waktu tunda dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan banyak tugas. Pentingnya kapasitas memori internal, yaitu dengan meningkatkan kerja.
Kapasitas memori internal yang memadai memungkinkan komputer memproses data dan aplikasi secara efisien. Yang kedua, mencegah bottleneck. Kekurangan memori internal dapat menyebabkan bottleneck dalam aliran data, menurunkan performa komputer secara signifikan. Yang ketiga, mendukung aplikasi kompleks. Aplikasi modern yang membutuhkan banyak sumber daya seperti video editing atau permainan memerlukan kapasitas memori yang internal yang cukup besar. Contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Dampak yang pertama yaitu kinerja yang lambat. Ketika komputer kehabisan memori RAM, sistem akan mulai menggunakan ruang penyimpanan sementara pada hard drive atau SSD. Karena kecepatan hard drive atau SSD jauh lebih lambat daripada RAM. Hal ini dapat menyebabkan komputer menjadi lambat, tidak responsif. Yang kedua yaitu crash atau program tidak merespon. Jika memori internal tidak mencukupi untuk mendukung aplikasi atau tugas yang sedang dijalankan, program mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik dan bahkan mengalami crash atau berhenti merespon. Hal ini sering terjadi saat menggunakan server dengan kebutuhan memori yang tinggi, seperti kemodelan 3D atau render video. Contoh dampak yang lainnya yaitu waktu booting dan loading yang sangat lama. Sistem operasi dan aplikasi akan memerlukan waktu lebih lama untuk dimuat jika kapasitas RAM tidak mencukupi, karena sistem harus sering membaca dari data dari penyimpanan jangka panjang yang lebih lama. Ini berdampak pada waktu booting yang lebih lama dan waktu loading aplikasi yang lebih lambat. Proses penyimpanan data dalam memori internal. Yang pertama, pemuatan program ke memori. Ketika sebuah program dijalankan, sistem operasi membuat instruksi dan data program dari penyimpanan jangka panjang RAM yang merupakan bagian dari memori internal. Proses ini disebut dengan loading. Sistem operasi mengalokasikan ruang di RAM untuk menyimpan program tersebut beserta data yang akan digunakan selama eksekusi. Yang kedua, pengalokasian memori dan penempatan data. Sistem operasi mengatur dan mengalokasikan memori dalam blok-blok tertentu untuk menampung instruksi dan data dari program. Setiap blok atau bagian memiliki alamat khusus yang memungkinkan CPU mengakses data dengan cepat. Yang ketiga, eksekusi instruksi oleh CPU. Setelah data instruksi program disimpan dalam CPU, mengambil instruksi dari memori eksternal dan mulai mengeksekusinya. Proses ini disebut flight decoder executor. Flight mengambil instruksi CPU, mengambil instruksi dari pengalaman memori di RAM dan memuatnya di dalam register CPU. Decoder mendekodikan instruksi. CPU mendekodikan instruksi untuk memahami apa yang harus dilakukan, misalnya operasi aritmatika atau logika. Eksekusi. CPU kemudian mengeksekusi instruksinya tersebut dan jika diperlukan memanipulasi data atau register CPU. Yang keempat, pengelolaan data selama eksekusi. Saat CPU menjalankan program, data akan diakses oleh DS atau dihasilkan selama proses eksekusi disimpan di utara di RAM. Ini bisa berupa variabel atau data sementara lainnya. Memori cache yang merupakan bagian lain dari memori internal juga digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses agar CPU dapat mengaksesnya dengan lebih cepat. Yang kelima, penyimpanan dan pengambilan data dari memori. Ketika program membutuhkan data tambahan atau hasil perhitungan, CPU akan mencari data tersebut di memori internal. Jika data tersebut tidak ada di memori internal, CPU mungkin akan mengambilnya penyimpanan jangka panjang. Yang keenam, penanganan setelah program dijalankan. Setelah program selesai eksekusi, sistem operasi membebaskan memori yang telah digunakan oleh program tersebut di RAM agar bisa digunakan kembali oleh program atau proses lain. Data yang bersifat sementara dan berada di memori internal akan dihapus, sementara hasil akhir akan dipindahkan ke penyimpanan jangka panjang.
memori internal di masa depan. Yang pertama yaitu DDR5, peningkatan kecepatan. DDR5 menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendahulunya DDR4. Ini berarti data dapat diakses lebih cepat sehingga aplikasi dapat berjalan lebih lancar. DDR5 mendukung kapasitas yang lebih besar, memungkinkan komputer untuk menangani beban kerja yang lebih berat dan multitasking yang lebih intensif. DDR5 juga dirancang dengan efisiensi energi sehingga dapat mengurangi konsumsi daya dan panas. Yang kedua, High Bandwidth Memory atau HBM. HBM ini menawarkan bandwidth yang sangat tinggi, idealnya untuk aplikasi yang membutuhkan akses data yang sangat cepat, seperti kartu grafis kelas atas. Meskipun menawarkan kerja tinggi, HBM dirancang dengan konsumsi daya yang relatif rendah. HBM seringkali diintegrasikan langsung ke dalam modul prosesor, mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, memori 3D Expander. Kecepatan memori ini menawarkan kombinasi kecepatan yang mendekati RAM dan daya tahan yang mendekati SSD. Memori ini dapat digunakan sebagai cache untuk mempercepat akses data dari penyimpanan utama. Dalam jangka panjang, memori ini berpotensi menggantikan SSD sebagai penyimpanan utama karena kecepatan dan daya tahan. Yang keempat, memori non-volatile. Memori ini tidak kehilangan data saat daya mati seperti RAM. Potensi memori ini dapat digunakan untuk menggabungkan fungsi RAM dan penyimpanan sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam kinerja. Dampak pada kinerja komputer di masa depan. Perkembangan dan teknologi memori ini akan membawa sebuah dampak positif pada kinerja komputer di masa depan. Antara lain, dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih besar, komputer akan mampu menjalankan aplikasi yang lebih kompleks dan menuntut secara lebih lancar. Aplikasi akan berjalan dengan responsif, waktu loading akan berkurang, dan multitasking akan menjadi mudah. Efisiensi energi. Desain memori yang lebih efisien akan membantu mengurangi konsumsi daya dari komputer. Terakhir, inovasi baru. Teknologi ini memori baru akan membuka pintu bagi inovasi baru dalam berbagai bidang seperti AI, realitas virtual, dan komputasi kinerja yang tinggi. Kesimpulannya, memori internal merupakan komponen kunci dalam sistem komputer, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Kapasitas dan kecepatan memori ini sangat menentukan performa komputer. Perkembangan memori dan masa depan akan semakin meningkatkan efisiensi dan kemampuan komputasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.